Kalau kita nggak akan pernah berbagi, kita akan berhenti pada satu titik. Tapi kalau kita terus berbagi, kalau kita mengembangkan yang namanya pola barokah tadi, kita akan terus, nggak ada hentinya. Kenapa? Karena setiap orang mau senang dengan bekerja sama dengan kita. Nah, setelah itu, yang ketiga dan keempat, ini yang harus kita kembangkan dalam diri kita. Profesionalisme dan skill. Nah, ini tentunya selama kita berdiam diri di rumah, ini kesempatan yang sangat luar biasa untuk kita memperlengkapi diri kita terkait dengan profesional dan skill kita. Saya yakin teman-teman, Bapak Ibu semuanya, kalau keempat hal kita ini kita lengkapi, kita upgrade skill kita upgrade status kita, itu pada saatnya nanti kita akan siap, kita akan menjadi orang-orang yang terpilih tentunya. Ini poin yang kedua. Tadi poin yang pertama adalah ada 4 skill, yang poin yang kedua, bagaimana kita membangun, mengupgrade apa yang ada di dalam diri kita. Sehingga saya akan akhiri sesi kita ini, walaupun masih banyak gitu ya, saya akan akhiri dengan satu tip ataupun satu ini pada Bapak Ibu semua, yang saya kasih judul bagaimana kita memanage perubahan yang ada ini dengan satu kata yang namanya peka. Kita harus peka terhadap perubahan yang ada. Nah, saya akan elaborate peka itu apa. Yang pertama P-nya. P-nya itu adalah positive attitude. Kita harus bangun mindset kita itu mindset yang tangguh. Coba saya ajak yang masih fokus dengan apa yang saya sharing pada ini. Coba Anda pikirkan, coba tangan Anda taruh di dada, ini tangan Anda taruh di dada, tangan Anda taruh di dada. Sambil coba Anda ikutin apa yang saya sudah tuliskan gitu ya. Coba Anda ikutin dan Anda ucapkan, walaupun di mute sama Mas Yogi nggak apa-apa, tapi Anda praktekkan untuk Anda ungkapkan bahwa coba kita sama-sama ya, kita sama-sama ini sambil Anda pegang tangan Anda taruh di dada, Anda pegang. Aku akan sanggup melewati kesulitan ini. Coba Anda katakan sama-sama supaya direkam sama otak Anda itu. Aku akan sanggup melewati kesulitan ini sebagaimanapun buruknya keadaan ini. Karena tragedi adalah anugerah Tuhan yang memberi kesempatan untuk mengubah hidupku menjadi lebih baik. Coba itu Anda katakan terus berulang-ulang. Pikiran kita atau pikiran Anda itu harus kita selalu refresh dengan mindset yang tangguh. Kenapa? Karena kita pasti akan punya kemampuan untuk mengatasi kondisi yang ada, apapun kondisi yang kita hadapi. Nah, dan sini coba boleh diteruskan Mas Yogi di slide berikutnya. Saya lihat bahwa yang peka ini ya, di dalam kepekaan ini kita juga harus bisa melawan kebablasan. Kita harus bisa melawan yang namanya 4 mental block. Di dalam diri seseorang, Bapak Ibu, itu ada 4 mental block yang menghalangi diri seseorang itu untuk berubah. Termasuk berubah menerima keadaan karena adanya COVID hadir di dunia ini. Yang tentu semua orang nggak mengharapkan. Ini yang harus kita lawan nih di dalam 4 mental block ini. Apa yang harus kita lawan? Mungkin bagi sebagian kita punya rasa marah. Kenapa sih nyonya COVID datang? Kenapa sih ini? Ya, itu mungkin bisa tercermin dalam status-statusnya ya. Kalau suka yang bermain di medsos gitu ya, status-statusnya secara nggak sengaja. Aduh, ini gara-gara si COVID nih kita jadi lama nggak bisa ketemuan, kita nggak bisa ini. Itu rasa marah yang harus kita lawan. Yang harus kita lawan, jangan kita budayakan dalam pikiran kita untuk melihat sebuah perubahan. Kemudian selain rasa marah ada rasa takut. Ketakutan yang berlebihan. Kemarin ada yang sampaikan, "Wore, ada berita baik." Apa berita baiknya? WFH-ku diperpanjang lagi, wore. Ya, karena apa? Karena takut, masih diwarnai ketakutan. Padahal yang saya mau sampaikan adalah saat ini udah mulai banyak orang yang beraktivitas, berimprovisasi, berkreasi untuk bangkit dan tumbuh membangun apa yang dia bisa lakukan. Tidak hanya sekedar di rumah. Nah, rasa takut yang berlebihan itu harus kita lawan. Kemudian yang ketiga yang harus kita lawan juga, ini kaitannya kita membangun positive attitude gitu ya. Yang harus kita lawan juga itu adalah selalu hidup di masa lalu enak.
selalu enak, waduh enak ya dulu zaman ini bisa begini dan seterusnya. Sehingga kita harus lawan juga yang namanya zona nyaman. Jadi rasa marah, rasa takut, kenyamanan hidup di masa lalu, dan zona nyaman itu harus kita lawan. Kenapa? Karena dalam kondisi krisis ini kita harus berubah. Kita harus mampu beradaptasi. Lah nanti yang kedua ini ya, yang kedua nih Pak Yogi. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus bisa E-nya itu harus melakukan yang namanya extraordinary action. Kondisi krisis itu pasti kondisinya tidak selamanya ordinary, bukan kondisi yang biasa. Oleh karena itu harus kita sikapi dengan kondisi yang extraordinary action. Hal-hal biasa aja nggak cukup. Kita melakukan rutinitas nggak cukup, tetapi kita harus melakukan yang penuh kreatif dan inovatif. Ini yang harus kita lakukan. Nah, ini coba tadi yang karena sudah dibuka, boleh Mas Yogi, kalau sudah dibuka tadi saya akan coba kasih satu step. Coba satu lagi saya kasih satu step yang ya saya kasih satu step pada kita semuanya. Naikin yang tadi Pak Yogi. Yang tadi, yang sebelumnya tolong, yang sebelumnya ya, slide sebelumnya. Ya, ini saya ya turun dikit. Nah, oke. Ini saya akan kasih tip pada teman-teman semuanya. Saat ini adalah saatnya yang tepat untuk Anda mempertajam core kompeten Anda. Contoh misalnya, kalau Anda seorang marketing, ya pertajam kemampuan marketing Anda. Kalau Anda seorang IT, orang operation, orang finance, ya apapun yang sedang Anda tekunin saat ini, core kompeten Anda apa, ini saatnya Anda melakukan updating ataupun evaluasi sehingga Anda bisa melakukan improvisasi terhadap core kompeten Anda. Sehingga ketika orang mencari orang marketing, Anda lah orangnya. Ketika manajemen mencari seorang finance, ya Anda lah orangnya. Ini yang harus kita lakukan. Core kompeten kita ini harus kita kuatkan. Kemudian teman-teman semuanya ketika core kompeten itu sudah, yang kedua kita mesti mulai dengan yang namanya melirik dengan yang namanya ancillary knowledge. Apa itu? Itu adalah pengetahuan-pengetahuan yang mendukung core Anda. Seorang marketing kalau ditambah dengan kemampuan presentasi, kemampuan membuat laporan, kemampuan hukum dan seterusnya, itu core-nya akan menjadi lebih hebat. Jadi secara kompetensi Anda akan tambah. Dan yang ketiga yang saya kasih hijau ini adalah new age capabilities. Artinya apa? Ini adalah ilmu-ilmu yang Anda perlukan ketika Anda berpikir mau pindah, baik mau pindah kerja, mau pindah bagian, maupun pindah aktivitas yang Anda lakukan. Jadi ini secara vertikal, secara parsial, ada 3 hal ini yang Anda bisa lakukan di dalam kondisi seperti saat ini, seperti saat ini. Anda harus pertajam core kompeten Anda, sehingga orang bisa membedakan diri Anda dengan peer Anda. Kemudian Anda menambah dengan ancillary knowledge. Jadi jangan hanya menjadi seorang marketing yang ahli marketing saja, tetapi seorang marketing yang jago PowerPoint, seorang marketing yang jago sistem, seorang marketing yang jago hukum, dan seterusnya. Demikian juga Anda yang orang operasional, orang finance, orang IT. Dan kemudian yang berikutnya di dalam melakukan extraordinary action ini, selain vertikal tadi, Anda juga mesti melihat dengan yang namanya do tadi. Distinktif dan organiknya itu harus Anda lakukan. Tadi yang saya sampaikan di slide berikutnya tadi ya Pak Yogi ya, kita harus bisa ini juga saya menawarkan strategi juga yang namanya can do spirit, yaitu distinktif dan organik. Artinya apa? Distinktif itu ya kita ini punya kompetensi yang lebih, kita ini punya unik yang tersendiri dibandingkan dengan peer ataupun dengan kolega kita. Sehingga ketika ada promosi, manajemen itu memilih kita. Nah, ini peka di dalam perubahan ini, E-nya adalah extraordinary action. Artinya apa? Kita harus melakukan extraordinary di dalam
uh, slide berikut. Kreativitas, K-nya adalah kreativitas. Nah, kreativitas tadi udah saya singgung. Diperlukan creativity dan agility untuk kita bisa survive dan bertumbuh di dalam era baru ini, di dalam era krisis ini. Jadi dibutuhkan orang-orang yang kreatif, jangan orang-orang yang tunggu perintah, tapi orang-orang yang ambil inisiatif. Wah, kalau kita memiliki jiwa ini, ya kita udah menambah lagi value dalam diri kita untuk menjaga survival dan keamanan diri kita. Dan yang keempat, A-nya, yang terakhir, A-nya yang terakhir ini adalah kita harus mampu yang namanya beradaptasi. Teori Darwin kita waktu sekolah dulu di SMP gitu ya. Orang yang bisa survive ini adalah orang-orang yang bukan orang kaya, bukan orang kuat, bukan yang itu, tapi adalah orang yang bisa beradaptasi, yang bisa menyesuaikan. Artinya apa kalau menyesuaikan? Ya menerima. Menerima dengan apa? Menerima dengan lapang dada. Menerima dengan tanpa mengeluh. Karena kalau mengeluh itu nggak menerima. Jadi kita harus bisa accept, kita harus bisa menerima tanpa mengeluh, kita harus percaya semua kepada yang mengendalikan, kemudian kita harus meningkatkan kualitas kita, dan kita benar-benar harus berserah pada yang punya hidup. Gusti Allah boten nate sare gitu kan, istilahnya ini yang kita pegang adaptasi. Jadi kuncinya itu peka tadi Pak. Positive attitude kita bangun, extraordinary action, kemudian kreatif, dan juga adaptasi. Kira-kira itu Bapak Ibu teman-teman, sehingga saya akan simpulkan satu slide saya terakhir nih, coba boleh di-share Pak Yogi sebagai kesimpulan. Satu lagi sebagai kesimpulan kita pada sore hari ini ya. Yang pertama saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa di era new normal ini landscape bisnisnya akan berubah. Nah, oleh karena itu kita semua harus siap dengan perubahan yang ada. Entah itu landscape bisnis yang ada di nasabah dan klien Anda, dan juga landscape bisnis yang ada di dalam perusahaan ataupun perubahan itu atau siap krisis itu pasti ada kesempatan baru. Nah, ini yang perlu kita cari, karena kita udah mengembangkan positive attitude, maka carilah kesempatan baru yang menjadi milik Anda dan milik kita semua. Pasti nanti akan ada yang jatuh, tapi ada juga yang selamat. Nah, saya nggak mau jadi yang jatuh. Saya mau yang selamat. Ya, mudah-mudahan kita semua sepakat yang ada di forum ini sama-sama menjadi yang selamat semuanya. Dan dalam pengalaman yang saya mau share juga ini, dari pengalaman, dari referensi yang saya baca ya. Ketika terjadi krisis, itu 20% itu perusahaan ini tidak akan ada lagi. Artinya yang jatuh itu kurang lebih 20%. 80% survive. Tapi survival-nya itu butuh recovery 1 atau bahkan lebih, 1-2 tahun atau bahkan lebih. Tapi yang saya mau sampaikan, karena ini bukan riset, tapi ini satu pengamatan ya, karena kondisi krisis kali ini berbeda. Angkanya ini mungkin akan berubah. Artinya apa? Yang tidak survive akan banyak. Contohnya saja, dulu 2008 UKM itu aman, sekarang udah kena duluan. Artinya akan banyak yang bertumbangan lebih banyak. Tetapi dari itu semua pasti ada yang namanya absolute winner. Nah, saya berharap Bapak Ibu, saudara-saudara semua, bahwa semua yang ada di forum kita sore hari ini
bersama-sama. Apa cirinya absolute winner? Pertama, selalu yang namanya politically connected. Artinya apa? Setiap orang, setiap perusahaan, setiap usaha yang menjadi pemenang, yang menjadi survei, itu selalu terkoneksi dengan pengambilan kebijaksanaan dalam arti luas. Artinya apa? Artinya kita bisa melihat arah daripada bisnis yang sedang terjadi itu bagaimana, fungsinya itu. Sehingga kita bisa menyesuaikan. Informasi itu sangat penting di dalam dunia bisnis. Nah, ini dengan keterlibatan kita berada dalam asosiasi seperti IBC ini adalah salah satu membuat kita punya mental yang namanya absolute winner tadi. Yang kedua ini yang perlu kita perhatikan juga. Yang kedua adalah dengan WFH-nya masih nyantai, masih aman dengan WFH-nya, mulailah bangkit, mulailah berbenah diri, fokus terhadap diri sendiri dan juga kantor dan juga pekerjaan Anda. Dan yang ketiga tentunya adalah yang berkaitan dengan finansial, namanya low debt leverage ratio. Kalau kita bicara di dunia bisnis, saya sering share kepada teman-teman, sektor real itu leverage-nya aman itu di angka 2-3. Tapi beda kalau misalnya di lembaga pembiayaan seperti BPR maupun koperasi gitu ya. Biasanya kita sepakat leverage itu bisa sampai 8-10. Jadi kita harus perhatikan itu. Bagaimana implementasi kita dalam kita sebagai personal. Kuncinya adalah sekarang jangan banyak hutang. Hidup dengan apa adanya. Makanya bisnis syariah itu, prinsip-prinsip dan bisnis syariah itu menjadi satu challenge tersendiri di dalam kondisi seperti saat ini. Kenapa kalau saya bilang jangan banyak hutang? Karena kalau kita lihat yang bermasalah di perbankan Anda bukan yang kecil apa yang gede gitu ya, tapi justru banyak mungkin yang main tengah, tapi mendasarkan usahanya itu tidak memanage dengan cash flow-nya yang baik. Dia pegang aset, tetapi cash flow-nya pas-pasan. Cash flow pas-pasan itu diputar untuk membayar angsuran sebenarnya. Nah, ketika terjadi tadi cost reduction tadi, terjadi customer stop yang berakibat kepada competent drop tadi, tentu kemampuan untuk membayar kembali kewajibannya terhadap lembaga keuangan juga akan semakin berkurang. Jadi itu Bapak Ibu, warga IBC yang berbahagia semuanya, yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini, mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semuanya. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang ada. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada Pak Yogi yang punya acara. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Sutrisno Yulianto. Kalau boleh tepuk tangan, saya kasih tepuk tangan dulu ya. Oke, luar biasa sekali ini. Saya dengarnya kayak bukan hanya praktisi, tapi semi-semi motivator, Mas Trisno. Ini saya agak terpesona nih hari ini, seperti itu. Oke, Bapak Ibu mungkin buat yang belum tahu, Pak Mas Sutrisno ini selain di bank syariah, dia juga pernah di bank konvensional. Jadi kalau saya lihat dari insight-nya cukup luas, beliau menguasai juga dari sisi konvensional perbankan, juga dari lembaga syariah. Nah ini kita waktunya masih ya menunjukkan pukul 17.04, kita masih punya waktu 26 menit lagi. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, Bapak Ibu, izinkan kita lakukan dokumentasi dulu. Bagi Bapak Ibu yang masih on, boleh dinyalakan dulu videonya. Kita foto bersama dulu. Silakan di sini Pak Lukman masih belum on videonya. Pak Chandra, Pak Arif Widodo, Pak Wedi, Pak Jerry, Bu Emilia, kalau seandainya masih bisa mendengar suara saya, boleh dinyalakan dulu kameranya. Oke, saya hitung sampai 3. Oke, siap. 1. Oke, nah ini ada yang masuk. Oke, Pak Wedi, Pak Jerry, Pak Chandra.
Oke, dalam hitungan ketiga kita mulai. Siap semuanya? Dalam hitungan ketiga, cheese ya. Oke. 1, 2, 3. Cheese. Oke, tunggu dulu sebentar, saya simpan dulu. Oke, ditunggu dulu sebentar Bapak Ibu. Ini karena pesertanya ada lebih daripada 25, jadi ada sesi kedua. Ini sesi kedua yang masih off. Pak Chandra, Pak Jerry, Pak Andri Christian, Bu Caroline. Kalau seandainya ada Pak Mas Roy juga, Ibu Ani juga masih mati videonya. Kalau bisa mendengarkan suara saya, mohon dinyalakan dulu videonya. Bu Rusmawati, Pak Arif Budi Raharja, kalau misalnya masih on. Oke, kita langsung saja. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Cheese. Oke, ya. Oke, dokumentasi sudah. Nah, ini untuk masuk sesi tanya jawab. Nanti bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk melambaikan tangannya di video atau mungkin bisa ada menu raise hand. Nanti bisa perkenalkan dulu namanya Bapak Ibu dari perusahaan apa, lalu pertanyaannya. Oke, kita buka untuk 3 penanya dulu. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh angkat tangannya di video atau mungkin di menu raise hand. Silakan. Kita masih punya waktu sekitar 25 menit lagi. Barangkali ada yang mau ditanyakan mungkin tentang materinya Pak Surisno. Atau mau ditunjuk, Pak? Gimana? Oh, Bu Emilia. Nah, ini Bu Emilia dari BNI Sekuritas. Silakan Bu Emilia, kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas Yogi, Pak Sutrisno. Assalamualaikum. Nama saya Emilia, Pak. Materinya Pak Sutrisno bagus sekali, Pak. Saya jadi terinspirasi dan itu benar saya sedang mencatat apa yang Bapak jelaskan tadi, Pak Sutrisno. Nah, ini pertanyaan saya sebetulnya mungkin umum, Pak. Saya ingin tanya, bagaimana sih, Pak, kita menyikapi kalau seandainya kondisi di lingkungan kita itu nggak mendukung, Pak, untuk ke arah perubahan, Pak. Kita sendiri namanya sudah melakukan apa yang Bapak kampanye ya Pak ya, kita mengupgrade skill kita kan gitu ya Pak ya, terus etika kita tambah sehingga kita siap untuk menghadapi perubahan. Tetapi lingkungan kerja kita itu nggak mendukung gitu Pak untuk ke arah perubahan. Nah itu bagaimana sikap kita dalam hal menghadapi ini Pak? Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya catat Bu Amalia. Mungkin ada yang lain, Pak Yogi, langsung 2-3 penanya, barangkali. Barangkali Bapak Ibu ada yang penanya kedua dan ketiga, kami persilahkan, boleh lambaikan tangannya di video atau mungkin ada menu raise hand. Silakan. Mungkin sambil menunggu pertanyaan, boleh ditanya. Mungkin Bapak Ibu kalau seandainya tidak mau di video, boleh di chat juga, bisa pertanyaan di chat, nanti kita coba bantu jawab. Kita bantu jawab dulu ya, Pak Sutisno ya. Baik, Pak Yogi. Yang pertama, terima kasih Bu Emilia. Nanti satu buku nih Pak Yogi, boleh buat Bu Emilia yang sudah pertanyaan nomor 1, ini buku saya nanti. Terima kasih Pak, terima kasih. Alamatnya Bu, nanti biar kita hubungkan ininya, kontaknya ya, habis acara ini. Ya, makasih. Jadi memang yang paling gampang itu adalah, kalau saya nih Bu ya, memang nggak gampang mengubah orang lain itu nggak gampang, tapi yang paling gampang untuk kita bisa ubah itu adalah yang bisa kita manage dulu. Apa yang bisa kita manage dulu yaitu diri kita. Nah, tentu akan menjadi permasalahan atau akan menjadi dilema tersendiri ketika kita sendiri sudah memanage untuk berubah, kita sudah mencoba berubah, tetapi kok lingkungan tidak berubah nih. Nah, ini bagaimana kita memanage dan mengontrol kondisi tersebut. Nah, satu. Oleh karena itu, ketika hal itu yang kita hadapin, mau nggak mau, kita harus menjadi seorang leader nih, Bu. Artinya apapun posisi kita, ya kita harus menjalankan fungsi sebagai seorang leader. Apa itu fungsi seorang leader? Yang pertama adalah, ya kita tunjukkan, kenapa kok kita mesti berubah sih? Nah, kita mesti harus bisa paparkan terhadap sekeliling kita harus tunjukkan apa konsekuensi yang harus kita lakukan
supaya hal itu bisa terubah. Ini contoh nih. Pernah satu ketika saya ditugaskan ke dalam satu area, ke dalam satu regional yang punya kebiasaan. Jadi yang punya kebiasaan itu adalah kerja itu pulang sampai malam. Tapi besok paginya datang, ini contoh nih ya Bu ya, nanti bisa jadi. Tapi paginya datang yang harusnya jam 8, datang itu ya jam 10, jam 9, itu udah jadi budaya. Kemudian ketika saya masuk, apa yang saya lihat? Saya lihat profil neracanya atau profil laporan keuangannya. Dan ternyata apa? Budaya itu tidak inline dengan kondisi laporan keuangan yang ada. Justru malah setelah saya bedah, justru malah kondisinya merugikan. Saya lihat, oh oke, ternyata dengan pulang malam itu membuat biaya lembur naik, tapi kok output pekerjaan biasa-biasa aja. Akhirnya saya ubah sistem. Ketika setelah 2 minggu saya ada di situ, di area tersebut, di awal bulan di minggu ketiga, saya bilang pada teman-teman semuanya bahwa mulai hari besok kita pulang on time semua. Jadi jam 5 tank, jam 5 pulang. Oke. Jadi pertama saya bilang kita pulang. Sehingga dengan budaya baru itu pekerjaan-pekerjaan kan harus diselesaikan sebelum jam 5. Udah itu berjalan, udah mulai semua, kan kalau disuruh pulang cepat seneng kan? Ya. Tapi ketika disuruh pulang cepat, budaya berangkat siangnya itu belum berubah. Nah, akhirnya di minggu berikutnya, karena kita sudah seminggu sudah mempraktekkan pulang on time, mulai Senin depan dibarengin dengan berangkatnya on time. Kita nggak ada lagi yang datang jam 9, jam 10, tapi kita datang jam 8 tepat sudah mulai siap kerja. Udah kesepakatan. Apa yang menjadi kesepakatan kita kalau misalnya nanti tidak tepat? Sistem denda, oke denda. Berapa ketemu? 5.000 gitu ya per satu keterlambatan. Oke, akhirnya itu berjalan. Nah, ini contoh Bu Emilia. Jadi artinya memang kita harus bisa berperan sebagai seorang leader yang bisa mengarahkan. Kan tadi kayak contoh tadi itu kita bisa menggambarkan kalau kita kerjanya efisien, pulangnya cepat, keluarga juga seneng, datangnya cepat, jadi lebih efisien. Kalau efisien itu hasilnya akan baik, sehingga kalau akan baik kan nanti balik-baliknya hasilnya balik ke kita juga. Nah ini salah satu contoh kalau kita pengen melakukan perubahan di dalam satu kondisi yang ada di kantor baru tadi. Nah sekarang mungkin kondisinya sekarang ini perubahan yang terjadi dalam suasana yang ada sekarang ini mungkin ya. Ini memang nggak gampang nih. Kenapa? Karena kalau kita bicara new normal aja, itu ada 3 definisi arti nih Bu, kalau saya amatin. Yang pertama, new normal itu adalah orang yang berpikir setelah di lockdown 3 bulan, balik kerja normal seperti sebelum di lockdown. Ini normal nih, jadi biasa. Kemudian new normal yang kedua adalah karena ada kondisi baru, kita datang dengan dengan kondisi yang rajin cuci tangan, pakai masker dan seterusnya. Ini yang mungkin diharapkan. Tapi ada juga new normal yang ketiga nih. Kalau teman-teman kemarin di grup WhatsApp suka ngikutin itu ya, yang di ketiga itu ada new normal yang ketiga itu kita diingatkan dengan adanya pandemik ini untuk tidak hidup dalam kondisi hiperrealita. Nah, kemarin saya bahas tuh di grup, saya punya grup kelompok yang NLP gitu ya, yang lulusan NLP ini kita bahas bahwa benar juga sih saat ini kalau di teori Maslow itu kita banyak menghabiskan waktu kita itu untuk eksistensi, untuk membeli eksistensi dan seterusnya. Tapi dengan adanya pandemik ini kita dibalikkan lagi kepada dalam kondisi kebutuhan dasar dulu dipenuhi nih, makan, kesehatan dan seterusnya. Jadi poinnya Bu, bagaimana kita mengubah lingkungan terhadap
kondisi yang ada, itu ya leadership kita yang memang harus ini. Terlepas kita seorang leader atau bukan, tetapi kita harus punya jiwa leadership. Jiwa leadership itu kalau lain kali kita kita refresh sama-sama, paling tidak ada 5 hal yang harus kita miliki. Kita harus bisa menunjukkan visi, kenapa harus berubah. Kemudian kita juga harus bisa menjadi seorang manajer, menunjukkan secara detail bagaimana apa aja yang bisa dirubah. Kemudian kita juga harus menjadi seorang coach, mengarahkan ketika hal yang terubah, apa dampak-dampaknya ketika perubahan itu yang ada. Nah, kalau semua itu sudah dilakukan, saya termasuk ini Bu, kalau belajar dari almarhum Pak Robi Johan, itu ada satu pernyataan nih kalau kita belajar leadership itu yang selalu saya selalu tekankan. Mau panjang apa mau pendek? Artinya kalau itu berkaitan dengan karir, dengan tim kita gitu ya. Itu harus seorang leader itu harus bisa berani untuk nggak enak gitu ya. Ya kalau mau panjang ikutin karena aku pemimpinnya. Kira-kira begitulah. Tapi kalau ini ya udah pastilah kamu siap kemana aja. Nah, kurang lebih itu. Tapi itu opsi yang terakhir ya, opsi yang terakhir. Artinya apa? Opsi yang terakhir itu harus katakan bahwa untuk melakukan perubahan ini memang diperlukan ketegasan dari seorang leader, seorang yang bisa mempengaruhi. Dan saya yakin Bapak Ibu semua memiliki itu semua. Demikian Bu Emilia, mudah-mudahan semoga menjawab Bu Emilia. Ya, bagaimana Bu Emilia? Apakah puas atau mau ada tanggapan lagi? Puas ya, saya puas dengan penjelasannya Pak Sutrisno. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Mas Yogi ya. Jawab. Nah, ini Mas Sutrisno sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari Ibu Sitasari. Beliau dari Maybank Syariah mau bertanya, apakah ada perubahan tren investasi? Bagaimana kalau nasabah tidak suka lagi menyimpan uang di bank? Itu pertanyaan yang kedua. Lalu ada pertanyaan ketiga dari Pak Wawan Darmawan. Saya Wawan dari Prima Master Bank mau tanya terkait funding. Bagaimana kiat-kiat yang tepat agar kita dapat mempengaruhi calon nasabah dan nasabah untuk menjadi nasabah funding baru di tempat kita dalam kondisi bisnis yang tidak menentu ini? Terima kasih. Nah, ini pertanyaan dari Pak Wawan ini menarik, Mas Trisno, karena kemarin mungkin minggu lalu, 2 minggu yang lalu, saya sempat ngobrol dengan salah satu komisaris utama BPR di Bandung, Kota Bandung. Itu dia cerita, coba dong tanya sama teman-teman di bank, bener nggak sih di lapangan itu BPR, buku satu dan sebagainya, nasabahnya pada pindahin dana seperti itu. Nah, ini mungkin perlu strategi juga untuk kalau seandainya terjadi, mungkin perlu strategi juga ya, Mas Trisno ya. Mungkin mau kita jawab dulu, Mas Trisno, untuk 2 pertanyaan ini. Oke. 2 pertanyaan yang sebenarnya ada berhubungan tuh tadi. Apakah ada tren perpindahan investasi? Tadi mungkin kalau disimak ataupun nggak ada gangguan koneksi tadi ya dari apa yang saya sampaikan tadi, di dalam new normal ini akan ada kemungkinan ataupun akan ada kecenderungan orang itu berpikir yang kembali kepada the real money tadi ya, the real money. The real money ini selama ini yang diyakinin itu adalah emas. Jadi artinya mungkin emas akan menjadi satu alternatif yang menarik dalam kaitannya kita berinvestasi. Nah, ini pandangan saya Bu ya, ini pandangan saya dari pengamatan yang ada Bu. Jadi mungkin teman-teman bisa mengambil peluang ini gitu ya. Artinya apa? Artinya tidak puas dengan produk-produk deposito ataupun produk-produk investasi yang ada di bank Anda. Sebagai seorang product development tentunya mesti berpikir yang kreatif itu dengan meng-create produk-produk baru yang mensinergikan antara produk banking dan juga produk yang berbasiskan tadi emas. Karena emas kan selama ini diyakini hampir tidak tahan krisis gitu ya. Kalau rupiah bisa nilainya turun karena dolar, karena kondisi global dan seterusnya, tapi nilai emas sekarang yang pegang emas malah nilainya naik terus kan, harganya naik terus. Bahkan ada satu kelompok ekonom yang menganut satu mazhab tertentu bulan lalu kalau nggak salah gitu ya, melancarkan produk baru yang menjadi kompetitornya bank nih.
Kenapa kok saya bilang jadi kompetitornya bank? Karena dia mengkombinasikan antara produk investasi emas dengan gerbang pembayaran nasional. Artinya apa? Ketika dia beli itu, dia berinvestasi, emasnya nggak berubah. Tapi kalau sekarang berinvestasi emas, itu kan kita pegangnya fisik emas kan. Tapi produk ini dikorelasikan dengan sebagai alat pembayaran, sehingga orang yang berinvestasi ini memegang satu alat yang bisa digunakan untuk membayar, walaupun tidak membawa fisik emasnya. Nah, ini satu kondisi, satu terobosan yang tentu bisa kita sikapin sama-sama buat teman-teman yang ada di banking, harus meng-create produk deposito dan produk-produk tabungannya itu yang dikorelasikan atau diberhubungan dengan produk-produk investasi yang tidak rentan dengan adanya krisis ataupun sustainable long term-nya itu bisa dipegang. Itu yang terkait dengan pertanyaan Bu Ita Sari tadi ya, mudah-mudahan bisa menjadi gambaran. Kemudian Mas Yogi, pertanyaannya Pak Wawan ini sebenarnya kalau saya di bidang training, bidang pelatihan itu bisa sesi pelatihan 1-2 hari sendiri nih Mas Yogi. Tapi nggak apa-apa. Tadi secara garis besar sebenarnya tadi saya sudah sampaikan bagaimana trik-trik untuk mencari deposan dalam suasana pandemik ini. Tadi kita harus tidak bisa pungkirin bahwa kemampuan komunikasi itu akan menentukan bagaimana kita akan meraih nasabah kita. Itu yang pertama yang mau saya sampaikan. Kenapa? Karena setiap orang itu dalam mengambil keputusan, itu faktornya 2. Satu yang namanya pemikiran, satu yang namanya perasaan. Apapun kondisinya, seseorang itu akan mengambil keputusan, termasuk dalam berkeputusan berinvestasi, itu 2 ini pertimbangannya. Pemikirannya atau perasaannya. Ini pertama. Yang kedua, dominan pemikiran dan perasaan itu akan tercermin bagaimana karakteristik daripada customer kita. Contoh, seorang yang melankolis dengan seorang yang sanguin, dengan seorang yang koleris, dengan seorang yang pragmatis. Halo, Mas Trisno. Halo. Bapak Ibu, apa bisa mendengar suaranya Mas Trisno? Enggak, hilang. Hilang ya? Iya, hilang. Tadi sempat nge-hang dia tiba-tiba hilang. Oh, oke. Sebentar, kita coba tunggu dulu sebentar ya. Ini jaringan di tempatnya Mas Trisno. Mas Trisno, ya, Mas Trisno tadi suaranya sempat menghilang, Mas. Ya, maaf, tadi ada gangguan connection. Jadi, saya termasuk meyakini bahwa dengan tim kita itu punya kemampuan komunikasi yang baik, punya keyakinan diri yang baik, punya kemampuan untuk melihat suasana yang tepat seperti apa dalam melakukan penjualan, ini yang akan membantu dan mendukung tim daripada kita, tim daripada kantor cabang kita, ataupun tim daripada bank kita, itu untuk memenangkan persaingan. Kenapa demikian? Karena kalau tadi teman-teman Bapak Ibu lihat, bahwa saya pernah berada dalam kondisi, ketika saya bekerja, itu saya pernah berada dalam kondisi kapal yang berbeda-beda, sehingga tentunya cara menjualnya juga berbeda. Ketika kita berada dalam kapal yang besar, kita ditanya dari mana aja, mungkin orang sudah akan melihat gitu ya. Tetapi ketika kita ditanya dari mana, bank ini, bank ini, bank apa sih, dari mana sih, itu ya, mungkin pertanyaan-pertanyaan itu yang sering dihadapin oleh teman-teman yang ada di BPR ataupun Bank Buku 1 gitu ya. Apa yang perlu dilakukan kalau kondisi seperti itu? Ya yang dijual diri kita dulu, sebagai seorang marketing, sebagai seorang sales.
Kenapa? Karena jualan yang handal itu adalah jualan diri kita, bukan produk. Produk itu adalah bagian dari solusi, bagian dari kita untuk memberikan solusi kepadanya. Jadi intinya menjawab apa yang ditanyakan oleh Pak Wawan tadi, Pak Yogi. Satu, update communication skill dan selling skill daripada tim yang ada. Kenapa? Karena ketika sudah memiliki communication dan selling skill yang handal, tentu dia akan memahami karakteristik daripada masing-masing customer yang dihadapin. Apapun kondisinya, karakter itu akan mengambil keputusan dengan dua hal tadi. Apakah pemikirannya dia, apakah perasaannya dia. Nah, kita yang akan kita mainkan dua itu tuh. Perasaan dan pemikiran itu yang kita mainkan supaya orang lain itu bisa membeli produk kita atau bisa bersinergi dengan kita. Saya sering kok berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan yang lebih gede, perusahaan-perusahaan yang sudah punya nama, tetapi ketika kita mendekati dengan memahami calon klien kita tadi, kita bisa memenangkan kompetisi dan persaingan yang ada. Kurang lebih demikian Pak Yogi buat dua ini tadi. Ya, Bu Ita, barangkali Bu Ita atau Pak Wawan mungkin mau menanggapi, kami persilakan Bu Ita dan Pak Wawan. Oke, nanti mungkin kita tunggu on dulu, barangkali tadi ingin menanggapi. Kita ada pertanyaan berikutnya, Mas Trisno. Ini dari Pak Herdi. Saya Herdi dari Bank BKE, mau bertanya, seandainya Bapak sebagai nasabah Dana, kira-kira Bapak akan lebih memilih tetap menyimpan dana Bapak di bank atau beralih ke investasi emas atau mungkin instrumen lainnya? Bagaimana kira-kira Pak Trisno? Lagi ya. Maaf, kayak ini ya. Oke, Mas Herdi, saya mau sampaikan begini. Ketika saya ada pada posisi yang Mas Herdi ditanyakan tadi, saya ini kurang lebih 19 tahun, 18-19 tahun lah di bank. Jadi saya memahami tentang kondisi bank itu sendiri. Apapun kondisinya, bank ini pasti akan tetap ada di dalam sistem perekonomian sebuah bangsa ataupun sebuah negara. Itu pasti akan ada. Artinya saya tidak akan berpindah dari bank. Satu. Yang kedua, tapi kondisinya ketika kita ngomong pengalaman dari krisis yang ada, tadi saya sudah sampaikan juga perlunya yang namanya asset allocation. Kalau dulu mungkin saya menaruh semua uang saya ada di bank, saat ini saya enggak, pasti akan spread ke beberapa tempat. Walaupun memang kondisinya adalah kalau buat saya nih, memang bank masih nomor satu, kemudian baru emas. Yaitu masalah ini aja ya, masalah masalah kenyamanan, masalah feeling, masalah safety dan seterusnya. Tetapi kita sebagai orang bank juga harus antisipasi. Kenapa demikian? Karena kecenderungan orang yang ngerti dan bisa merasakan paham tentang dunia bank itu kan nggak banyak. Artinya nasabah yang kecuali orang bank dan orang mantan bank gitu ya. Kalau yang di luar itu kan kadang-kadang bisa dipengaruhi dengan informasi-informasi yang lain kan. Kalau saya lihat kecenderungannya orang di luar itu memang akan banyak beralih ke tadi bank menjadi nomor 2 setelah tadi emas tadi. Kenapa kalau emas tadi ya? Karena memang ini ya, memang kalau kita lihat safety-nya itu pada saat krisis ini kerasa sekali sih. Tapi kalau saya berubah ke sana masih belum. Artinya bank masih tetap nomor 1, kemudian emas, investasi yang nomor 2, kemudian ada juga investasi yang lain, properti dan seterusnya. Properti sekarang menjadi sesuatu yang masih menunggu juga nih. Saya mau jual satu rumah aja dari bulan Oktober kemarin itu sampai sekarang belum laku-laku nih Pak Yogi. Nah, mudah-mudahan diumumin di sini kalau ada yang mau beli boleh. Barangkali ada yang minat, habis ini bisa langsung japri ya, Mas Trisno ya. Iya, Pak Erik yang
yang apa namanya? Standby dananya di BP Lestari. Ya, ada lagi Pak Yogi? Ya, barangkali tadi Pak Herdi mendengarkan dari Bank BKI. Kira-kira ada mau ditanggapi Pak Herdi? Oh, ini ada tanggapannya lewat chat Mas Tisno. Selain emas, apakah ada instrumen lainnya yang safety, Pak? Kita tunggu dulu deh. Artinya gini, apa namanya? Tadi kalau kita ngomong saham gitu ya, volatility-nya kan sangat tinggi. Jadi kita stay away dulu. Kemudian yang bisa dipastikan saat ini itu adalah komoditi yang the real money tadi. Beberapa pelaku, beberapa pengamat memang meyakini emas dan perak ini menjadi instrumen yang sangat menjanjikan dan sangat menarik di era sekarang ini dan ke depan gitu ya. Tapi tentunya kondisi ini kan selalu bisa berubah gitu ya. Dan kemudian ada juga yang menarik juga nih Pak, tapi marketnya relatif sedikit. Ternyata setelah saya pelajarin, setelah saya ngobrol-ngobrol dengan pelaku, investasi terhadap mobil klasik itu nggak ada yang ini loh, nggak ada yang rugi loh. Jadi itu bisa juga kondisi yang diperhitungkan sendiri juga karena tapi itu komunitinya hanya terbatas. Coba deh kita mau main apa lagi nih, misalnya saham gitu ya, instrumen saham. Kan ya kalau sekarang sudah ada portfolio ya coba ditunggu-tunggu aja, tapi bermain itu sebagai satu komoditi yang dijual belikan mungkin lebih baik dialokasikan dulu ke tempat yang lebih aman deh, yang tidak volatilnya. Jadi mungkin itu Pak yang itu Pak Hendri yang coba bisa saya saya jawab terkait dengan investasi yang di ini nih, yang bisa kita lakukan di era pandemi ini. Ya. Baik, semoga Bapak Ibu yang bertanya, tadi ada Bu Emilia, Bu Ita, Pak Wawan, juga Pak Herdi, semoga bisa terjawab. Jika seandainya belum bisa terjawab, nanti dari IBC akan menghubungkan Bapak Ibu dengan Pak Sutrisno, barangkali bisa berlanjut di pelatihan ya, Pak Sutrisno ya. Ya, Pak Yogi, semua yang tanya, boleh minta alamatnya, nanti kita kirimin buku satu-satu. Siap. Terima kasih. Nanti kita akan hubungi para penanya, 4 orang penanya tadi, akan dikirimkan buku dari Mas Trisno. Baik, berhubung waktunya sudah menunjukkan pukul 17.33, Bapak Ibu, dengan berat hati kita harus akhiri sesi IBC CEO sharing session hari ini. Teman-teman, saya ucapkan banyak terima kasih untuk narasumber kita hari ini, Mas Trisno sudah berkenan sharing, memberikan insight-nya tentang manajemen changing ya, perubahan-perubahan yang sudah dilakukan oleh teman-teman di lembaga keuangan. Juga saya ucapkan terima kasih buat teman-teman dari IBC maupun dari IBC Network yang sudah hadir hari ini. Kita akan rutin mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini untuk saling mendapatkan insight dari para senior praktisi lembaga keuangan maupun network yang ada. Jadi sekali lagi saya mungkin ajak buat Bapak Ibu yang belum bergabung dengan Indonesian Bankers Club, mungkin bisa hubungi pengundangnya acara hari ini nanti, atau bisa hubungi Yeni yang mungkin mem-WhatsApp Bapak Ibu satu persatu bagaimana cara bergabung dengan Indonesian Bankers Club. Saya pribadi selaku panitia dari Indonesian Bankers Club mengucapkan mohon maaf apabila selama jalannya acara ini terdapat kesalahan baik kata maupun hal yang kurang berkenan. Mungkin hari ini cukup sekian, Mas Trisno dan teman-teman. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu di acara berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.